Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok 6 akan membuka sesi tanya jawab untuk kelompok 1 dan kelompok 11. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Newaya Sandi Safitri dari kelompok 1 dengan NPM 293 ingin bertanya mengenai keterkaitan antara kelompok sosial dengan norma sosial. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gustia Yudina Safitri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nyowayan Santi Safitri. Kaitan kelompok sosial dengan norma sosial adalah suatu interaksi beberapa orang yang memiliki kesadaran bersama akan pentingnya keanggotaannya dan timbulnya peraturan di dalam diri masing-masing. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ayu Triwirastini dari kelompok 1 dengan NPM 296. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 6. Dari semua materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 6, saya ingin bertanya tentang norma kelompok. Kira-kira bagaimanakah kondisi norma kelompok dapat berjalan di dalam suatu komunitas tertentu? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Nama saya Nikade Erika Helena Bulan, NPM 274. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 atas nama Nikoma Ayu Triwirastini. Pertanyaan, kira-kira bagaimanakah kondisi norma kelompok dapat berjalan dalam suatu komunitas? Jawaban, kondisi norma dapat berjalan dalam suatu komunitas jika, pertama, norma dapat dipahami dan dimengerti oleh anggota komunitas. Kedua, norma dihargai dalam suatu komunitas karena bermanfaat bagi kebebasan suatu komunitas. Ketiga, norma ditaati dan dilaksanakan dengan baik oleh anggota suatu komunitas. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Sumalit Saputra, NPM 2020 321 21255 dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, mengapa suatu kelompok terorganisasi dengan ketat dan berjangka panjang, serta juga mengapa dapat bersifat cair dan hanya sementara. Sekian dari pertanyaan saya. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Nina Tirtayanti, NPM 305. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ide Bagus Komang Adi Saputra. Mengapa kelompok dapat terorganisasi dengan ketat dan berjangka panjang, serta juga dapat bersifat cair dan hanya sementara? Kelompok dapat terorganisasi dengan ketat dan berjangka panjang apabila dalam satu kelompok hubungan antara anggota tersebut bersifat personal, saling kenal dengan secara pribadi, dan juga mendalam, yang diwarnai dengan kerjasama, sering sekali bertatap muka dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat membangun keterlibatan perasaan yang dalam, serta bersifat cair dan hanya sementara apabila dalam satu kelompok hubungan antara anggota bersifat impersonal, tidak saling kenal secara pribadi, yang diwarnai oleh adanya kompetisi dan jarang bertatap muka dalam jangka waktu yang lama sehingga tidak dapat membangun hubungan yang emosional secara baik. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Yosa Purnama Hadiasa, NPM 202032 12 12 52. Di sini saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kelompok di dalam sebuah organisasi? Perkenalkan, nama saya Dewa Ailisya Damayanti, NPM 253. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Imade Osa Pertama Mahadiasa dari kelompok 1. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi, yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja suatu kelompok dapat dipengaruhi oleh hak-hak yang mereka dapatkan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Yang kedua, turnover. Turnover yang dimaksud di sini adalah pengunduran diri pekerja atau anggota yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang ketiga, meningkatkan produktif. Suatu organisasi dinyatakan produktif jika mampu mencapai tujuan yang baik dan sesuai dengan target yang telah dilaksanakan, baik target waktu, biaya, dan hasil. Sekian jawaban dari saya.
Om Swastiastu, saya Ibu Togo Saspara Putra, MPM 2020-321-21249. Saya mau bertanya kepada kelompok 6, sebutkan 3 contoh norma hukum. Sekian. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilo Hekayanti dengan MPM 259. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Agus Saspara Putra dari kelompok 1. Jawabannya, norma hukum adalah ketentuan hukum yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan juga memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Adapun contoh norma hukum yang pertama, norma hukum di lingkungan sekolah ataupun kampus. Yang pertama, dilarang untuk melakukan kekerasan. Yang kedua, dilarang membawa senjata tajam. Yang ketiga, wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi, dan lain sebagainya. Peraturan ini bisa berbeda antar setiap kampus ataupun setiap sekolah. Yang kedua, norma hukum di masyarakat. Setiap warga masyarakat wajib menjaga kebersihan lingkungannya. Setiap warga masyarakat wajib untuk membuang sampah pada tempatnya. Setiap warga masyarakat wajib ikut serta dalam bergotong royong. Selanjutnya, norma hukum di lingkungan negara. Yang pertama, warga negara wajib mengikuti aturan yang ada. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, setiap pengendara wajib memiliki SIM, dan bagi pengendara sepeda motor wajib menggunakan helm SNI. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Anugrah Mahardika dengan NPM 2020-321-21268. Saya ingin bertanya kepada kelompok 6, mengapa norma diperlukan dalam sebuah kelompok masyarakat? Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Gustia Yudana Sapitri, NPM 272. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putu Anugrah Mahardika. Mengapa norma diperlukan di dalam masyarakat? Yang pertama, karena norma mampu menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ibu Yoga Pratama, NPM 2020-321-21299. Saya di sini akan bertanya, sebutkan cara mengatasi pergeseran norma yang terjadi di dalam kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nikade Erika Herlina Bulan, NPM 274. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 11 atas nama Iputu Yoga Pratama. Pertanyaannya, sebutkan cara mengatasi pergeseran norma yang terjadi dalam kelompok. Jawabannya, pertama, menanamkan nilai-nilai religius dalam suatu kelompok. Kedua, meningkatkan kontrol sosial antar kelompok. Ketiga, meningkatkan komunikasi antar kelompok. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kecut Adi Lasna Putra, NPM 2020-321-21716. Tadi kan sudah dijelaskan tentang beberapa jenis-jenis norma, ada 4. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara menerapkan norma kesusilaan itu dalam kehidupan sehari-hari? Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluti Aktayanti, NPM 305. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Iketut Adi Lastina Putra. Berikan contoh supaya norma kesusilaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu selalu berkata jujur, mengerjakan soal ujian dengan jujur, sikap ramah tamah bertetangga, selalu menolong orang yang kesulitan. Sekian dari saya, terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Mandroga Pratama, NPM 2020-321-21261. Saya akan bertanya, mengapa kita harus memperhatikan atau melaksanakan norma yang berlaku? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Lucia Damayanti, NPM 253. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ikomang Triyoga Pratama dari kelompok 11. Karena norma atau peraturan itu dibuat untuk ditaati dan juga memiliki sifat memaksa. Dalam masyarakat, norma diperlukan agar menjadi masyarakat yang tertib dan teratur,
supaya tidak terjadi kebebasan yang mengakibatkan suatu perpecahan. Maka dari itu, kita harus menaati norma yang ada, apalagi dalam bermasyarakat. Sekian jawaban dari saya. Om Swastiastu. Saya Agus Surya Diputra dengan MPM 260 ingin bertanya, ada berapa norma-norma yang harus kita ketahui dan apa pengaruh norma saat kita membuat sebuah kelompok? Perkenalkan, nama saya Niloy Kayanti dengan MPM 259. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agus Surya Diputra. Ada 4 norma yang harus kita ketahui. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berupa perintah, ajaran, dan juga larangan. Yang kedua yaitu norma kesusilaan yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mendorong untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Yang ketiga yaitu norma kesopanan yang didasari oleh kebiasaan, kepatutan, kepantasan yang berlaku di masyarakat yang bersumber dari pergaulan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum adalah ketentuan hukum yang bersumber dari pemerintah atau negara yang diatur dalam undang-undang yang bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas dan nyata. Selanjutnya, pengaruh norma saat membentuk kelompok yaitu yang pertama, untuk menciptakan kenyamanan dan kemakmuran dari setiap anggota kelompok. 2. Mampu mengatur perilaku dari anggota kelompok. Yang ketiga, menciptakan ketertiban, keadilan, keharmonisan dari setiap anggota kelompok. Yang terakhir, adanya norma bisa membantu mencapai tujuan dan kesepakatan bersama setiap anggota kelompok. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Sekian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.